Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal al-Adawi. Ya. Jadi dia ini masih keluarganya Umar bin Khattab. Bapaknya Zaid bin Amr bin Naufal itu keponakan daripada Al-Khattab ibnu Naufal. Al-Khattab ibnu Naufal. Jadi kakek kakek bapaknya dan kakek Umar sama. Kakek bapaknya dan kakek Umar itu sama. Ya. Nah, selain itu juga Said bin Zaid ini adalah suami dari Fatimah bintil Khattab, yaitu adik Umar ibnu Khattab. Ya, jadi ini memang keluarga dekat Umar. Makanya Said bin Zaid ini sebenarnya hidupnya cukup lama sampai tahun 50 Hijriah. Artinya ketika Umar wafat, itu Said bin Zaid masih hidup. Seharusnya sahabat-sahabat yang dipastikan masuk surga ini kan menjadi apa ya? Menjadi ashabus syura, ya, menjadi orang-orang yang bermusyawarah untuk menentukan khilafaan pasca Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ ada Zubair, ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali, ada Utsman, ya, dan Talha, Zubair, Ali, Abdurrahman, Utsman, ya itu ada 5 orang sahabat ya, ada yang dirahmati. Sa'ad bin Abi Waqqas 6. Sa'ad bin Abi Waqqas 6 orang ini yang bermusyawarah setelah Rasulullah SAW setelah Umar bin Khattab ingin meninggal ya, baru suruh perintahkan 6 orang ini untuk bermusyawarah. Padahal sebenarnya dari orang yang dipastikan masuk surga ada satu orang lagi yang masih hidup. Siapa itu? Yaitu adalah Said bin Zaid ini. Masih ada sebenarnya dia. Tapi kenapa Umar tidak perintahkan beliau? Karena beliau adalah adik iparnya Umar. Jadi Umar tidak mau keluarga Umar itu dipilih oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah pengganti Umar. Walaupun dia layak sebenarnya. Ya, dia layak, dia bahkan sempat menjadi gubernur di Syam. Tapi Umar tidak mau. Ya, ada orang juga bilang kepada Umar, udah anak kau saja Abdullah bin Umar. Ya, Umar juga tidak mau anaknya menjadi khalifah pasca meninggalnya beliau. Jadi beliau adalah keluarga yang sangat dekat dengan Umar karena beliau adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ayahnya Zaid bin Amr adalah keponakan dari Al-Khattab bin Naufal. Ya. Jadi tapi bukan keponakan kandung ya, keponakan sepupu gitu. Jadi sepupunya Al-Khattab ini apa namanya bapaknya Zaid bin Amr. Jadi tapi mempunyai hubungan yang sangat dekat lah, ya, anak keponakan ya. Jadi anak keponakan ya sama saja seperti keponakan sendiri, anak sepupu ya, sama seperti anak keponakan sendiri. Ia dan istrinya Fatimah bintil Khattab termasuk yang masuk Islam pertama kali sebelum Nabi berdakwah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ya. Kita tahu hadirnya jamaah sekalian bahwasanya di awal-awal Rasulullah berdakwah, Rasulullah buat base camp ya, yaitu setelah 40 orang masuk Islam. Ya, jadi setelah 40 orang masuk Islam, itu Rasulullah kemudian membuat base camp, membuat tempat apa namanya, tempat pengkaderan gitu. Nah, di situ di tempat Rasulullah, disitulah Rasulullah mengajarkan orang-orang beriman. Ya. Diajarkan tentang iman, diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang Al-Quran. Ya, di rumah itu namanya adalah rumah Arqam, Darul Arqam. Nah, makanya ya, ibu-ibu kalau yang tahu dari Muhammadiyah itu punya pusat kaderisasinya, lembaga ataupun acara inian kaderisasinya itu Darul Arqam. Ya. Jadi ini mencontoh apa namanya awal-awal Rasulullah SAW berdakwah pada para sahabat. Di situ Rasulullah menggembleng para sahabat Darul Arqam ini, rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah itu Rasulullah SAW setelah 40 orang masuk Islam. Jadi maka 40 orang inilah yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Termasuk di situ adalah Abu Bakar, Talha, Zubair, Sa'id bin Zaid, Bilal, Anas bin Abdullah bin Mas'ud. Ya, banyak, itu sekitar 40 orang ya, Utsman bin Affan termasuk juga. Kalau Umar masuk Islamnya setelah lebih dari 40 orang. Ya, jadi dia Umar tidak termasuk dengan awal, tidak termasuk orang pertama masuk Islam. Itu ya. Next, selanjutnya.
Nah, ini yang menarik. Ternyata keislaman Sa'id bin Zaid ini itu berkaitan erat dengan ayahnya. Karena ayahnya dari sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, bahkan dari sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, ayahnya ini adalah orang yang sudah beriman dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi dia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum khamar, atau tidak pernah juga menyembelih ataupun membunuh anak perempuan. Ya, tradisi jahiliyah itu tidak pernah dilakukan oleh Sa'id bin Zaid atau Zaid bin Amr ayahnya. Ya. Jadi di masa jahiliyah itu ada 4 orang yang berjanji setia mereka tidak mau mengikuti agama kaumnya. Jadi ketika mereka melihat penyembahan berhala di mana-mana, banyak terjadi kezaliman, riba, ya menyembelih atas nama berhala dan yang lainnya, mereka sudah sadar ini agama yang salah. Keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Maka 4 orang ini kemudian berkumpul merahasiakan pembicaraan mereka, maka mereka akan keliling mencari agama yang benar itu mana, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu yang mana. Kayaknya agama ini bukan yang dibawa agama Nabi Ibrahim gitu. Maka mereka akhirnya berkeliling. Siapa saja 4 orang itu? 4 orang itu yang pertama adalah Waraqah bin Naufal. Ya, kita tahu ya, ini sepupunya Ibunda Khadijah, ya, sepupunya Khadijah yang ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama kali, ya Khadijah ajak Rasulullah menemui dia. Dia seorang lelaki yang sudah tua, dia ahli kitab, ya, dan juga dia beragama Nasrani. Dia biasa menulis Injil dalam bahasa Arab. Nah, Waraqah bin Naufal ini ketika dibawa oleh Khadijah Rasulullah kepada beliau, dia sudah tahu, oh ini adalah nabi yang terakhir. Dia bilang, sesungguhnya apa yang datang kepadamu itu adalah namus, dan dia ini datang sebagaimana dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi dia tahu nih, ini adalah malaikat Jibril gitu ya. Ya, maka apabila aku ini masih hidup, kata Waraqah bin Naufal, maka aku akan menjadi pendukungmu ketika kaummu mengusirmu. Jadi ketika kaum mengusirmu, aku akan setia mendukung kepadamu. Ya, kalau dia masih hidup. Ya. Dan hadirin jamaah yang rahmat Subhanahu wa taala, benar apa yang dia katakan itu, ternyata Rasulullah kemudian dapat pengusiran. Tapi sayangnya memang Waraqah bin Naufal tidak sempat, ya, tidak sempat kemudian, karena beberapa hari setelah itu dia kemudian meninggal dunia. Jadi tidak sempat menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tidak sempat berjuang bersama Nabi. Ya, tapi ya urusan surga dan neraka insya Allah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama Waraqah bin Naufal, yang kedua Ubaidillah bin Jahash. Ubaidillah bin Jahash ini sebenarnya sepupu Rasul karena ibunya ini anaknya Abdul Muthalib. Ya, jadi keluarga Rasul dari arah ibu. Nah, Ubaidillah bin Jahash ini, ya, dia terus berada pada agama kaumnya sampai masuk Islam. Akhirnya Rasulullah diutus, dia masuk Islam. Kemudian hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ummu Habibah. Kalau jamaah yang tahu Ummu Habibah ini siapa? Ummu Habibah binti Abu Sufyan ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia hijrah ke Habasyah. Ternyata ketika di Habasyah ia murtad dan masuk agama Nasrani. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Padahal sudah masuk agama Islam, sudah beriman kepada Rasulullah, hijrah ke Habasyah. Ternyata di Habasyah bukan dia berdakwah mengajak kepada Allah, tetapi dia malah didakwahi gitu ya. Akhirnya dia murtad dan masuk ke dalam agama Nasrani, agama penduduk Habasyah ketika itu. Padahal rajanya Najasyi itu masuk Islam. Rajanya Najasyi itu masuk Islam, tapi dianya ikut kepada agama penduduknya. Dan akhirnya Ummu Habibah hijrah ke Madinah, ya, dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, anak Abu Sufyan. Yang ketiga, Utsman bin Huwairits. Nah, ini juga Utsman bin Huwairits datang ke Kaisar Romawi dan masuk ke agama Nasrani. Dan akhirnya dia mendapatkan kedudukan di sekitar Kaisar Romawi. Nah, yang keempat siapa? Itu Zaid bin Amr bin Naufal. Dia tidak masuk agama Nasrani atau Yahudi. Dia menegaskan bahwa dia menganut agama Al-Hanafiyah, yaitu agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh siapa? Nabi Ibrahim. Ya, artinya dia tidak mau beragama Yahudi, Nasrani. Dia juga tidak mau beragama sebagaimana agamanya orang-orang musyrik.
Dia tahu bahwasanya agama ini benar, tapi dia tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia yakin saja kepada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di sini ada jamaah sekalian, beliau juga tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah menyembelih hewan kurban untuk berhala-berhala. Bahkan dia juga tidak membunuh bayi-bayi perempuan. Yang luar biasanya, dia sering menyelamatkan bayi-bayi perempuan yang akan dibunuh oleh ayahnya. Jadi dulu ada tradisi di antara kabilah-kabilah Arab itu, ya khususnya kabilah-kabilah yang ada di kampung ya, itu kalau dapat anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Ya, kalau dapat anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Dia sering menyelamatkan anak-anak perempuan ini. Ya, kalau ada anak perempuan yang ingin dibunuh, dia langsung ambil, dia bilang biar saya yang melihara dia kalau kamu nggak mau. Dia akhirnya pelihara, nanti sudah mulai besar, dikasih tahu kepada bapaknya, ini anakmu sudah besar. Kalau kamu mau ambil, silakan ambil. Kalau enggak, biar aku yang tetap merawat. Oh, jadi Masya Allah, dia tidak mau anak-anak perempuan itu kemudian dibunuh oleh ayah-ayah mereka. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat dari Asma binti Abu Bakar, ya. Beliau berkata bahwasanya aku melihat Zaid bin Amr cucu Naufal, Zaid bin Amr bin Naufal yang telah berusia lanjut. Jadi Asma binti Abu Bakar pernah ketemu dengan Zaid bin Amr bin Naufal ini sudah tua. Ya. Ketika itu dia sedang menyandarkan punggung di Ka'bah. Ya. Seraya berkata, wahai kaum Quraisy, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak seorang pun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim selain aku. Lalu dia berkata, ya Allah, seandainya aku mengetahui cara yang lebih engkau sukai, niscaya aku akan menyembahmu dengan cara tersebut. Namun aku benar-benar tidak mengetahuinya. Setelah berkata demikian, Zaid bersujud dengan penuh ketenangan. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar pernah melihat dia sedang sujud gitu ya. Tapi dia nggak tahu gimana cara ibadah karena ketika itu belum diutus seorang nabi. Jadi seperti itu, hadirin yang dirahmati, ini berkah daripada jerih payah ayahnya. Jadi ayahnya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr bin Naufal, ya, itu orang yang beragama sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Next. Nah, ini perjalanan ayahnya menggapai tauhid ini luar biasa, hadirin sekalian ya. Zaid bin Amr bin Naufal mengikuti agama tauhid dan mencela agama kaum Quraisy, yaitu menyembah berhala. Ya nggak pernah. Dia juga melindungi bayi-bayi perempuan yang akan dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka. Ya. Dia pernah mendapatkan, bahkan sering mendapatkan siksaan yang keras dari Al-Khattab bin Naufal. Ya, karena ia menyebarkan agamanya kepada karena takut ia menyebarkan agamanya kepada kaum Quraisy. Al-Khattab bin Naufal ini ayahnya Umar bin Khattab. Ya. Jadi Al-Khattab bin Naufal ini sangat keras pada Zaid bin Amr. Ya, sampai diceritakan kalau Zaid bin Amr masuk Mekah selalu diusir oleh dia, tidak boleh masuk Mekah lagi. Nanti disuruh orang untuk memantau ada nggak, kalau ada Zaid bin Amr kemudian dipukuli oleh Al-Khattab kemudian disuruh keluar. Seperti itu. Ya, jadi sangat keras Al-Khattab bin Naufal kepada Zaid bin Amr. Karena kenapa? Dia takut nanti dia yang tidak percaya kepada agama bangsa Quraisy, yaitu penyembahan berhala ini, ngajak-ngajak orang lain untuk tidak percaya kepada berhala ini. Jadi adanya masalah, akhirnya Al-Khattab bin Naufal sangat keras memusuhi Zaid bin Amr. Asma binti Abu Bakar pernah melihatnya, tadi sudah kita bahas ya. Asma binti Abu Bakar pernah melihatnya ketika sudah tua di sisi Ka'bah dan bersujud. Ya, dia pernah bersujud di sisi Ka'bah, dan sangat tua. Dia nggak tahu bagaimana beribadah, akhirnya dia cuma sujud saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, hadirin jamaah sekalian, di sini ini kisah ya tentang bagaimana beliau mencari ya agama itu. Ya. Zaid bin Amr bin Naufal menjelajahi Jazirah, Mausil, dan yang lainnya hingga ke Syam. Ya, untuk apa? Untuk mempelajari agama Nabi Ibrahim. Yaitu Al-Hanafiyah, agama yang lurus, dengan belajar dari rahib Nasrani dan Rabi Yahudi. Nah, ketika di Syam, tepatnya di sebuah tempat namanya Mifa'ah, dia bertemu seorang rahib dan menanyai tentang agama yang lurus, agama Al-Hanafiyah tadi, agamanya Nabi Ibrahim. Ya, rahib itu menjawab, kamu mencari agama yang kini tidak ada lagi penganut murninya.
namun sudah dekat waktu kemunculan seorang nabi di negeri yang kamu tinggalkan, yaitu Mekah. Jadi rahib ini kan ini banyak kisah ya tentang bahwasanya rahib-rahib ataupun pendeta-pendeta Nasrani itu sudah tahu akan diutusnya seorang nabi terakhir yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bilang nanti sebentar lagi ini akan muncul seorang nabi. Nah, maka nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar ajaran Ibrahim yang lurus. Maka kembalilah ke sana karena dia diutus sekarang pada zaman ini. Nah, maka dia kembali ke Mekah. Tapi hadirin jamaah sekalian, di pertengahan jalan, yaitu sebuah negeri namanya Lakam, dia dianiaya dan dibunuh. Nah ini sangat sayangnya. Zaid bin Amr ini, ya ketika dia di pertengahan jalan, dirampok lah atau apa gitu, dianiaya dan dibunuh. Nah maka ketika itu dia sempat berdoa, ya Allah, jika engkau menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan ini, yaitu agama ini, maka janganlah engkau menghalangi anakku dari mendapatkannya. Nah jadi Said bin Zaid ini, ya ini berkah daripada ayahnya. Ya, jadi ini berkah daripada ayahnya. Ayahnya memang tidak pernah menyembah berhala dan akhirnya anaknya pun dia langsung mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tanah yang subur adalah sumber yang baik. Jadi beliau ini tanahnya subur, memang sudah siap untuk kemudian menjadikan tanaman yang baik juga. Siapa itu? Anaknya Said bin Zaid. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau masuk Islam salah satunya asbabnya adalah bagaimana ayahnya dulu tidak pernah ya menyembah berhala dan berdoa agar kiranya agar anaknya ini mendapatkan hidayah ya sebagaimana dia meninggalkan agama-agama yang tidak benar itu. Dan akhirnya benar Said bin Zaid setelah Rasulullah diutus adalah orang yang pertama mengikuti agama Rasulullah SAW. Next. Nah, keutamaan besar di dalam Islam. Jadi banyak sekali ya keutamaan beliau. Salah satunya yang sudah pasti adalah Said bin Zaid termasuk sahabat yang dipastikan masuk surga. Ya, sahabat yang dipastikan masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, Abu Bakar di surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Ini disebutkan dengan jelas nama-namanya adalah Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sudah kita bahas semua, sisa Abu Ubaidah bin Jarrah ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan luar biasanya keislamannya dan istrinya adalah salah satu penyebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi apa ya asbab hidayah gitu untuk Umar bin Khattab itu salah satunya keislaman dia dan istrinya ya kita tahu ya kita bahas kemarin dalam pembahasan Umar bin Khattab ketika dia ingin membunuh Rasul ya dia mendengar bahwasannya Rasulullah itu di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam dia pengen bunuh. Jadi pertengahan jalan orang bilang wahai Umar ngapain kau ngurusin Muhammad tuh adikmu itu sudah jadi pengikutnya agama Muhammad seperti itu maka akhirnya Umar marah langsung ke rumah adiknya. Nah, ketika Umar mau menggedor rumah adiknya, tidak sengaja Umar mendengar bacaan Al-Quran dari seseorang. Dia membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terpesona Umar dengan ayat tersebut. Ya. Terpesona Umar dengan Al-Quran tersebut. Maka akhirnya ketika Umar masuk rumah tersebut, adiknya ketakutan, yang membacakan Quran ini juga ketakutan, di hadirnya mas sekalian, dan akhirnya Umar pengen melihat Al-Quran, nggak boleh oleh adiknya, ya, sampai mau terjadi perkelahian, sampai tidak sengaja dipukul oleh Umar adiknya sampai berdarah, ya, kemudian barulah Umar menyesali perbuatannya, kata adiknya kalau kau mau lihat, ya kau harus mandi dulu, akhirnya dia mandi, ya setelah mandi dia datang, dilihat Al-Quran, hatinya tersentuh. Maka ketika hatinya tersentuh ini, ada sahabat yang lain yang mengajarkan Al-Quran kepada adiknya ini mengatakan, ya, aku mendengar bahwasanya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma, ya Allah jadikanlah, berikanlah kekuatan kepada Islam ini dengan salah satu di antara orang yang paling kau cintai. Amr bin Hisham, Abu Jahal, ataupun Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan akhirnya beliaulah yang masuk Islam. Nah, jadi salah satu penyebabnya adalah keislaman dia, yaitu Said bin Zaid dan istrinya siapa Fatimah bintil Khattab, ya anaknya adiknya daripada Umar bin Khattab. Jadi ya bisa kita bayangkan artinya
Ya, kan kata Rasulullah, "Man dalla 'ala khairin falahu ajru mithla fa'ilihi." Barang siapa yang mengajarkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Jadi pahala Umar itu mengalir juga kepada Said bin Zaid dan istrinya ya, karena penyebab dialah kemudian Umar ini masuk Islam. Next. Nah, perjuangannya di dalam Islam. Nah, ada jamaah sekalian, perjuangan beliau dalam Islam sangat banyak sekali. Ada jamaah sekalian, tapi memang berkaitan dengan beliau ini riwayatnya tidak terlalu banyak di dalam buku-buku sejarah. Nah, tapi ada jamaah sekalian, Sa'id bin Zaid hampir semua peperangan bersama Rasulullah Sa'id bin Zaid ikut. Kecuali perang Badar. Kecuali perang Badar dia nggak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Karena dia diperintah oleh Rasulullah SAW untuk memantau kafilah dagang Quraisy di Syam bersama Thalhah bin Ubaidillah. Jadi ketika sebelum terjadi perang Badar, Rasulullah suruh dua orang ini, Thalhah dan siapa? Sa'id bin Zaid untuk memantau kafilah ini di Syam. Dia pergi ya ke Syam memantau kafilah dagang tersebut. Ternyata ketika dia pulang perang Badar sudah selesai. Akhirnya dia tidak ikut. Tapi Rasulullah tetap menganggap dia ini ikut perang. Karena kenapa? Dia menjalankan tugas Rasul. Yaitu apa? Yaitu dia ditugaskan untuk memantau di Syam. Bersama dengan Thalhah. Akhirnya Rasulullah SAW tetap memberikan kepada Sa'id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah ini harta rampasan perang. Ghanimah. Karena dianggap dia juga tetap berjasa. Sama seperti Utsman. Ya, Utsman mau berangkat tapi nggak bisa berangkat karena Rasulullah larang. Rasulullah perintahkan dia untuk menjaga anaknya yang sedang sakit, yaitu istrinya Utsman. Ya, maka nggak bisa berangkat. Nah, maka setelah pulang, Rasulullah tetap kasih harta ghanimah, harta rampasan perang, karena dia ada tugas yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, peran yang sangat besar dilakukan oleh Sa'id bin Zaid adalah ketika perang Ajnadin dan perang Yarmuk, yaitu perang melawan Romawi di Syam. Jadi beliau ini terkenal sebagai pahlawan pada perang membebaskan Syam. Ya, jadi di zaman Umar kita tahu ya, dimulai dari zaman Abu Bakar sampai di zaman Umar, terus ya para kaum muslimin membebaskan Syam dan Persia. Ya, bahkan nanti dilanjutkan ke Mesir. Ya. Ada yang nyamaskan di Persia kita sudah bahas kemarin Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai khalifah, sebagai gubernur dan sebagai amir ya untuk sebagai panglima perangnya. Di Syam itu dipimpin pertama oleh Khalid bin Walid. Di zaman Abu Bakar itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Awalnya Abu Ubaidah, tapi kemudian Khalid bin Walid ditarik dari Irak menuju Syam. Sampai di Syam, ya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah kemudian diturunkan, digantikan dengan Khalid. Nah, di zaman Abu Bakar seperti itu. Umar naik, ketika Umar naik, Khalid langsung diganti lagi oleh Umar, diganti dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah lagi. Ya, diganti oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tapi Masya Allah tidak ada sedikit pun kekecewaan yang dimiliki oleh Khalid ketika dia diganti itu. Ya, tetap saja dia berperang karena menurut dia saya berperang bukan karena Umar. Saya berjihad ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid ya, bukan karena Umar bin Khattab. Maka ketika sampai di sini, maka ada jamaah sekalian, Sa'id bin Zaid ikut khususnya di dua perang, yaitu perang Ajnadin dan perang Yarmuk. Perang yang sangat besar itu perang Yarmuk. Perang Ajnadin juga besar. Nah, di sini dikisahkan ada jamaah sekalian dalam perang Ajnadin ketika itu Khalid dan pasukannya dan kaum muslimin ketika itu mendapatkan gempuran yang sangat kuat, yaitu apa? Mereka mendapatkan inian panah ya, mendapatkan seburuan anak panah yang sangat banyak ya, sehingga membuat banyak kaum muslimin yang kemudian jatuh ya, yang jatuh dan kemudian wafat. Ketika itu Khalid bin Walid masih bingung mau ngapain karena sangat banyak sekali anak panah yang ditujukan kepada mereka ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Sa'id bin Zaid mengusulkan kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, kenapa kita diam seperti ini aja? Lawan saja terus anak panah ini. Ya, kalau enggak akan semakin banyak yang menjadi korban kalau kita diam seperti ini. Akhirnya ketika itu Khalid melihat, ayo kita terus. Akhirnya kaum muslimin di perang Ajnadin ini terus melawan ya, ataupun menggempur anak panah yang diberikan kepada mereka.
Terus sampai mendekat, dan ketika mendekat mereka melihat ada celah di hadirnya jamaah sekalian untuk kelemahan orang-orang Romawi, dan akhirnya diserang oleh mereka dan akhirnya menyebabkan orang-orang Romawi menjadi kalah. Orang-orang Romawi menjadi kalah. Itu perang Ajnadin. Nah, perang Yarmuk ini yang lebih besar lagi. Perang Yarmuk ini perang lawan Romawi juga kan? Itu lebih besar lagi perangnya. Karena kenapa hadirnya jamaah sekalian, ketika itu perang Yarmuk pasukan muslimin itu jumlahnya cuma 24.000 sampai 30.000 ya. Sedangkan orang-orang Romawi itu jumlahnya 220.000 orang. Ya. Dan mereka ini bergerak dengan langkah yang berat. Semua orang ikut, ya, sampai para rahib-rahib mereka ya, berada di situ sampai menyanyikan nyanyian-nyanyian gereja, ya, nyanyian-nyanyian mereka untuk menyemangati orang-orang Romawi untuk berperang. Hadirnya jamaah sekalian, maka terjadi peperangan yang sangat dahsyat sekali. Ya, dikisahkan hadirnya jamaah sekalian, ya, bahwasanya Abu Ubaidah menyemangati kaum muslimin untuk tetap sabar dan istiqomah dalam berperang ini, karena nanti mereka akan mendapatkan surga ataupun kemenangan. Ya, kemudian hadirnya jamaah sekalian, Said bin Zaid ketika itu dia berkata, ya, ada seseorang yang datang kepada Abu Ubaidah kemudian berkata, wahai Abu Ubaidah, ya, aku bertekad untuk mati hari ini. Apakah engkau mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada Rasulullah? Jadi orang ini sudah niat untuk mati, ya. Kemudian dia bertekad untuk dia bertekad untuk mati. Dia katakan, apakah ada pesan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Maka kata Abu Ubaidah menyahutnya, ya, sampaikanlah salamku dan kaum muslimin kepada beliau. Katakanlah juga bahwasannya kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami. Ya, jadi Rasulullah SAW dia menitipkan sahabatnya. Akhirnya orang itu berperang. Dan akhirnya Sa'id bin Zaid adanya masalah setelah mendengar pertanyaan laki-laki itu, kemudian dia menghunus pedangnya, dia sedikit duduk, gitu kan. Orang-orang melihat beliau, dan akhirnya beliau maju tanpa rasa takut sekalipun, menghancurkan semua pasukan-pasukan yang ada di depannya, ya, dan kemudian mampu menghancurkan banyak sekali barisan kaum Romawi. Bahkan seorang Habib bin Salamah mengatakan, ya, seorang yang ikut perang Yarmuk ini mengatakan, kami seolah berlindung di belakang Said bin Zaid pada perang Yarmuk. Jadi keberanian beliau kata perang Yarmuk ini, ya, sampai-sampai Habib bin Salamah mengatakan kami seolah-olah berlindung di belakang Said bin Zaid ketika perang Yarmuk. Jadi beliau menerobos semua pasukan tanpa kenal rasa takut sedikit pun. Ya, Said bin Zaid. Jadi ini perang Yarmuk. Nah, hadirin jamaah sekalian, bahkan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu kemudian mengangkat beliau sebagai gubernur di wilayah Damaskus. Jadi beliau sempat menjadi gubernur. Ya, pemimpin Syam secara keseluruhan itu adalah Abu Ubaidah. Ya, jadi Abu Ubaidah itu pemimpin Syam di zaman Umar. Ya, tapi hadirin jamaah sekalian, tapi kemudian Abu Ubaidah ngangkat lagi pemimpin-pemimpin di kota-kota tersebut, ya. Di Damaskus, di Palestina, nanti ada pemimpin-pemimpinnya lagi. Ya, dan Damaskus, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu itu menyerahkan kepada siapa? Sa'id bin Zaid sebagai gubernurnya, sebagai pemimpin di situ. Terakhir, next. Wafatnya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid wafat di Akik. Akik ini satu kawasan dulu di luar kota Madinah, tapi hari ini mungkin masuk, tapi agak ya pinggiran kota Madinah lah, masih dekat dengan Madinah. Dia wafat di situ di Akik, lalu jasadnya dimakamkan di Madinah. Ya, jasadnya dimakamkan di Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memandikannya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar yang turun ke liang kubur. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang memandikannya, yang turun ke liang kubur untuk apa? Untuk menguburkan beliau adalah dua orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Abdullah bin Umar, keluarganya, ya, Abdullah bin Umar ini. Nah, syuhada agung ini, yaitu Sa'id bin Zaid ini wafat pada tahun 50 Hijriah atau 51 Hijriah, ya, ada dua riwayat, dalam usia 70 tahun. Ya, dan perannya dalam Islam sangat besar sekali, walaupun memang kisah-kisah riwayat tentang beliau ini tidak begitu banyak. Makanya mungkin banyak orang yang tidak terlalu banyak mengenal tentang siapa? Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Padahal beliau sahabat utama dan termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang yang pertama masuk Islam, dan juga termasuk al-mubashshirun bil jannah, yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saja berkaitan dengan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Abu Ubaidah ibnul Jarrah, yang
Kata Rasulullah SAW diberikan julukan Amin hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Nah, ini tentang Sa'id bin Zaid. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Langsung saja buka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz. Iya Ibu. Sa'id bin Zaid wafatnya bukan dalam peperangan ya Ustaz? Tidak Ibu. Tidak dalam peperangan. Ya, beliau tidak dalam peperangan, sakit dia biasa. Ini di zamannya juga sudah zaman Muawiyah ya. Tahun 50 Hijriah ini sudah di zaman Muawiyah. Berumur panjang ya Ustaz? Ya, berumur panjang, umur sampai 70 tahun. Ya banyak sahabat yang termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak meninggal dalam peperangan. Tapi emang dia banyak ikut peperangan. Dan beliau termasuk yang dipastikan syahid oleh Rasulullah SAW. Dalam artian karena banyak berjasa, walaupun nggak mati di peperangan, tapi tetap mendapatkan gelar syahid. Ya, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam ya Bu. Izin bertanya Ustaz. Silakan Ibu. Naufal yang dimaksud ini apa hubungannya dengan Naufal yang pamannya Khadijah? Oh bukan, beda. Waraqah bin Naufal. Bukan. Ini bukan, beda. Yaitu namanya sama aja. Jadi yang pertama dengan Khattab itu satu. Jadi kan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. Sedangkan Umar bin Khattab bin Naufal. Ya, jadi Naufal itu kakeknya Umar, tapi bagi Sa'id bin Zaid buyut dia. Satu orang itu. Keluarga dia memang, keluarga Umar. Tapi kalau Waraqah bin Naufal beda. Ya, Waraqah bin Naufal beda. Terkadang suka ini dalam nama-nama. Ya, karena namanya itu aja, nama orang Arab itu aja. Ibu Abdullah, berapa banyak nama Abdullah? Raja. Bingung. Abdurrahman, nanti bapaknya namanya Abdullah, anaknya dikasih nama Abdullah lagi, gitu kan? Sama nanti bapaknya Umar, anaknya dikasih nama Umar lagi, banyak begitu. Ya, itu nama orang Arab ya begitulah, itu aja diulang-ulang. Kita aja yang banyak ini Bu ya, namanya banyak di gaya-gayain gitu. Nama orang Arab gitu-gitu aja udah. Kalau laki mesti harus kasih bin ya Ustaz. Kalau perempuan kasih binti. Ya. Ya, yang lain ada yang tanya silakan. Boleh pakai chatting boleh. Cukup ya, kalau nggak ada nggak apa ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini berkaitan dengan Sa'id bin Zaid. Memang tidak terlalu banyak sih kisah menurut tentang beliau ini. Tapi yang pasti adalah jasa beliau yang begitu besar dalam Islam. Kita tutup dengan doa Artul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya wa iyaki. Jazakallahu khair Ustaz. Sama semuanya. Jazakallahu khairan. 20-an, 30-an, 40-an bahkan. Ustaz Evi hadir. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama. Seorang wanita. Nafniza hadir Ustaz. Ya, Ibu. Jazakallahu khair. Langsung undur diri Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum. Izin live ya. Ya, Kepada sholat ya.